Padahal kamu hanya perlu mencabut pedang kayu ini untuk menjadi tak terkalahkan. Namun selama 70 tahun kamu tetap tak bisa mencabut pedang ini. Karena itu setiap hari kamu hanya berdiam di gunung belakang sekte sambil mempertahankan posisi mencabut pedang. Seluruh anggota sekte mengira kamu sudah gila. Tak disangka mantan jenius surgawi ternyata hanyalah orang bodoh. Namun mereka tak tahu bahwa kamu sudah mencabut setengah dari pedang kayu itu. Dan tingkat kultivasimu sudah melampaui leluhur tertua sekte. Hari ini tunangan sucimu yang sudah lama tak ditemui tiba-tiba datang ke tempat tinggalmu. Pertunangan kita dibatalkan sampai di sini. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Jika bukan karena surat wasiat yang ditinggalkan ayahmu, kamu sama sekali tak layak tinggal di sekte pedang. Kamu tersenyum tipis seolah telah memahami segalanya. Hei, begitu tergesa ingin memutus hubungan. Sepertinya kamu sudah punya orang yang kamu cintai. Aku datang kali ini hanya untuk memberitahumu. Bukan hanya pertunangan yang dibatalkan. Hubungan sebelumnya juga tak boleh diumbar. Jika sampai ku dengar gosip apapun, jangan salahkan aku bila bertindak kejam. Dengan wajah tenang kamu menatap punggungnya yang pergi. Tuan, aku telah melindungi Piao Piao sesuai perintahmu. Hanya saja mulai sekarang dia tak membutuhkannya lagi. Selama bertahun-tahun ini sekte pedang sering menghadapi bencana. Atau Qin Piao Piao terjebak dalam kesulitan besar. Selalu ada seorang pendekar pedang misterius yang turun tangan membantu. Pendekar misterius itu dipuja sekte pedang sebagai dewa pedang tanpa nama. Dan orang itu adalah kamu yang kini sedang berusaha mencabut pedang. Namun tak lama setelah Qin Piao Piao pergi, dang dang dang, tiba-tiba lonceng sekte berdentang 6 kali berturut-turut. 6 dentangan menandakan tamu agung datang dan seluruh sekte harus menyambut. Dengan rasa penasaran kamu menyebarkan indera spiritual untuk memeriksa identitas tamu. Permaisuri Agung Fuyao, bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Permaisuri Agung Fuyao adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di Nanzhou. Juga merupakan ahli tiada tanding di tingkat pertama alam martial Sein. Di Nanzhou keberadaannya sudah seperti legenda. Biasanya dia tidak ikut campur urusan dunia kultivasi. Sebagian besar waktunya dihabiskan dalam pengasingan kultivasi. Hari ini Kaisar Wanita Fuyao berkunjung ke sekte 10.000 pedang. Satu-satunya alasan yang bisa kamu pikirkan hanyalah karena dirinya sendiri. Karena beberapa tahun lalu, di Nanzhou tiba-tiba terjadi gerhana bulan. Karena teknik kultivasinya yang istimewa, kultivasi Kaisar Wanita Fuyao terpengaruh fenomena langit dan jatuh ke alam fana. Sebuah konspirasi yang menargetkannya pun dimulai pada hari itu. Untungnya dia diselamatkan olehmu yang menyamar sebagai dewa pedang tanpa nama. Namun saat kamu menyelamatkannya dan hendak pergi, bersamaan dengan kembalinya cahaya bulan, kekuatan Kaisar Wanita Fuyao justru melonjak pesat. Dengan santai dia merobek topengmu. Terpaksa kamu segera melarikan diri dengan teknik rahasia. Namun wajahmu tetap sempat terlihat oleh Kaisar Wanita Fuyao. Sejak itu kamu mendengar bahwa Martial Saint Fuyao terus mencari keberadaan dewa pedang tanpa nama. Sehingga setiap kali kamu bertindak harus cepat dan tuntas, agar tidak diikuti oleh Martial Saint Fuyao. Namun kali ini mungkinkah kamu justru mencelakai diri sendiri? Pupil matamu mendadak menyusut. Kamu teringat sebulan lalu setelah memusnahkan seluruh keluarga Long. Demi menghindari terbongkarnya identitasmu, kamu meninggalkan jejak dewa pedang di samping sisa keluarga Long Hao. Berpikir itu cukup untuk menggentarkan semua orang. Namun tak disangka kamu melupakan keberadaan Kaisar Wanita Fuyao. Dia ternyata mampu melacak tempat ini melalui jejak itu. Sepertinya kamu harus menghindari sorotan untuk sementara. Kamu segera mengerahkan teknik gerak dan pergi diam-diam. Tak lama kemudian Kaisar Wanita Fuyao tiba bersama pemimpin sekte dan sang gadis suci. Serta rombongan lainnya menuju puncak ketiga. Mengikuti jejak aura pedang dia langsung menuju gunung belakang. Siapa yang biasanya tinggal di tempat ini? Pemimpin sekte segera menjawab. Di sini hanya tinggal satu murid yang tak berguna. Kaisar Wanita Fuyao tentu saja tidak percaya. Maka indera spiritualnya yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh gunung belakang. Uming, aku tahu kamu ada di sini. Aku mohon padamu, keluarlah dan temui aku sekali saja. Seorang martial saint yang begitu agung justru memohon di hadapan semua orang. Dengan sikap serendah itu, membuat semua orang merasa tak masuk akal. Namun panggilan itu tetap tak mendapat jawaban. Namun kamu meremehkan tekad Kaisar Wanita Fuyao. Karena Tuan tidak mau menampakkan diri, maka aku akan tinggal di sini saja. Jangankan para murid, bahkan pemimpin sekte pun membelalakkan mata tanpa berani bersuara. Namun tak seorang pun menyangka bahwa dewa pedang tanpa nama adalah dirimu. Mereka hanya menduga sang dewa pedang bersembunyi di tempat ini. Dan biasanya tak ada yang berani datang mengganggu. Dari kejauhan kamu tahu jika ini berlanjut identitasmu pasti terbongkar. Maka kamu tersenyum pahit lalu mengenakan jubah hitam. Dengan terpaksa kembali ke gunung belakang. Namun baru saja kakimu menyentuh tanah, terdengar teriakan kaget dari dalam gunung. Di mata Kaisar Wanita Fuyao tidak ada siapapun selain dirimu. Teriakan kegembiraan itu mengguncang seluruh sekte 10.000 pedang. Dia tak sabar berlari menghampirimu. Selama ini aku tak pernah punya kesempatan berterima kasih atas penyelamatan nyawaku dahulu. Aku sangat berterima kasih dari lubuk hati.
Aku bersedia mengikuti Tuan, dan selalu mendampingi di sisi Tuan sebagai balas budi penyelamatan nyawa. Ucapan seorang Martial Saint ini benar-benar membuat semua orang terperangah. Pengakuan yang begitu merendah, bahkan rela menjadi pelayan. Apakah ini masih kaisar wanita yang dulu begitu agung? Namun sebelum kamu sempat berbicara, tak disangka gadis suci Qin Piao Piao justru angkat bicara. Senior Dewa Pedang bukan orang yang sembarangan. Selama bertahun-tahun Senior Dewa Pedang telah menyelamatkan banyak orang. Setiap kali aku berada dalam bahaya dialah yang menyelamatkanku. Senior Fu Yao, Dewa Pedang hanya menyelamatkanmu satu kali saja. Itu pun hanya kebetulan belaka. Qin Piao Piao mengertakkan gigi lalu melangkah maju sambil berseru. Senior Dewa Pedang, aku juga bersedia selalu berada di sisimu. Berdiskusi dan berkultivasi bersamamu, menemani dengan harum di sisi. Mendengar itu pemimpin sekte dan para pemimpin 4 puncak terkejut luar biasa. Mereka segera menghentikannya. Piao Piao jangan berbicara sembarangan. Lalu mereka buru-buru menjelaskan kepada Fu Yao. Tak disangka saat itu kamu tiba-tiba berbicara. Lalu bagaimana dengan tunanganmu? Suasana seketika turun ke titik beku. Kaisar wanita Fu Yao menatap Qin Piao Piao dengan dingin. Dia tidak peduli pada pengakuan itu sendiri. Yang dia pedulikan adalah Dewa Pedang tanpa nama tidak langsung menolak. Melainkan justru bertanya balik. Mengapa wanita seperti ini juga pantas mendapat tanggapan darinya? Sementara Qin Piao Piao ketakutan hingga wajahnya pucat pasi. Dalam kepanikan dia pun nekat. Dia tahu, kali ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya. Dengan mata berkaca-kaca Qin Piao Piao terisak pelan berkata, Senior Dewa Pedang, Anda salah paham. Pertunanganku dengan orang tak berguna itu adalah jebakan yang diatur ayahnya sebelum meninggal. Dia bukan hanya berkultivasi rendah dan tak berbakat, namun juga berperilaku buruk malas dan rakus. Mengandalkan status ayahnya sebagai pemimpin puncak ketiga, dia menguasai sebagian besar sumber daya puncak ketiga. Namun setelah bertahun-tahun kultivasinya hanya di tahap pelatihan tubuh. Dan dia juga suka menindas orang lain. Bahkan berniat tidak senonoh terhadap murid perempuan sekte. Singkatnya dia adalah binatang yang hina. Semakin berbicara Qin Piao Piao semakin emosional. Hampir tak bisa berbicara dengan runtut. Dewa Pedang mohon tenang. Aku Qin Piao Piao bersumpah atas kesucianku sendiri. Antara aku dan dia hanya ada pertunangan saja. Dan sekarang pertunangan itu juga telah dibatalkan. Selama bertahun-tahun aku tak pernah bersentuhan dengannya. Bahkan tanganku pun tak pernah disentuh olehnya. Di antara kami benar-benar tidak ada apa-apa. Dulu pun tidak ada, sekarang pun tidak ada. Di masa depan apalagi tidak akan ada. Qin Piao Piao dengan mata penuh air mata. Nada bicaranya dipenuhi harapan. Namun kamu sama sekali tidak menanggapi. Mengingat dahulu kamu dan dia juga bisa dibilang tumbuh bersama. Meski bakat kultivasi kalian berbeda, namun hubungan kalian dulu cukup harmonis. Kini justru berubah menjadi seperti ini. Kamu memandang Qin Piao Piao dengan kondisi yang begitu menyedihkan. Di hatimu tiba-tiba muncul rasa dingin. Lalu kamu mengangkat tangan perlahan mendekati topeng. Sudah 10 tahun, sekarang memang tidak perlu lagi bersembunyi. Di tempat itu selain kaisar wanita Fu Yao, orang-orang sekte 10.000 pedang semua tampak penuh harap. Penasaran wajah asli seperti apa yang tersembunyi di balik topeng itu. Namun tepat saat topeng hampir dilepas, perubahan mendadak pun terjadi. Di atas langit sekte 10.000 pedang, terdengar suara gemuruh yang mengguncang jiwa. Bajingan tanpa nama cepat keluar dan terima kematianmu. Hari ini aku bersumpah akan menghancurkan tulangmu hingga tak bersisa. Jika sekte 10.000 pedang berani melindungimu, akan kupastikan sektemu hancur dan manusia lenyap. Tetua Agung Huyanji dari gerbang Tiangang datang membawa titah penyerangan. Begitu mendengar kata titah penyerangan, pemimpin sekte 10.000 pedang dan para pemimpin puncak langsung tersentak. Gerbang Tiangang ini jelas berniat merobek hubungan sepenuhnya. Karena siapapun yang namanya tercantum dalam titah penyerangan, berarti akan bermusuhan mati-matian dengan gerbang Tiangang. Karena gerbang Tiangang adalah sekte nomor 1 di Nanzhou. Banyak orang demi menempel kekuasaan memilih mematuhi aturan mereka. Melihat wajah ketakutan pemimpin sekte kamu pun angkat bicara. Pergilah, satu orang berbuat satu orang yang bertanggung jawab. Tak lama kemudian para petinggi sekte 10.000 pedang berkumpul di sini. Saat Huyanji membawa murid inti sekte mendarat di alun-alun, dia menyapu pandangan meremehkan ke arah semua orang. Dari mana sekte 10.000 pedang mendapat nyali sebesar ini? Berani melumpuhkan murid kesayanganku. Serahkan Wu Ming, maka aku masih bisa mengampuni seluruh sekte 10.000 pedang. Jelas tindakannya sama sekali tidak memandang sekte 10.000 pedang. Lagi pula jarak kekuatan antar sekte memang jauh berbeda. Pemimpin sekte 10.000 pedang merasa sangat cemas. Senior Huyan, muridmu itu menempuh jalan tak terkalahkan. Dan menantang semua ahli kuat. Jika kalah bukankah itu tidak ada hubungannya dengan kami? Plak. Dengan satu ayunan tangan Huyanji menamparkan wajah pemimpin sekte 5 kali hingga meninggalkan bekas merah. Sampah di tahap pembukaan meridian. Juga pantas berbicara denganku. Seorang pemimpin sekte ditampar di depan umum. Penghinaan besar ini hanya bisa ditelan sambil menutupi wajah dan mundur ke samping. Para pemimpin puncak sekte 10.000 pedang lainnya bahkan tak berani bernapas keras.
Karena lawan mereka adalah eksistensi alam suci. Kaisar wanita Fuyao menyapu pandangan ke arah orang-orang sekte 10.000 pedang sambil mencibir dan